Assalamualaikum, pintu nggak ketutup, nggak kunci nih, masuk aja. Assalamualaikum, mana ini orang udah di rumah di apa namanya di ruang tamu. Rasul sebutkan dalam hadis fadilahnya, man sarrahu an yumadda lahu fi atharih wa yuwassa'u lahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen, kata Rasul, yang pengen, mana yang pengen, kata. Barang siapa yang pengen, kata Rasul, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Fadilah di dunia didapat dijanjikan sebelum di akhirat, panjang umur dan rezeki luas. Kalau di akhirat udah enggak ada lagi pembahasan. Tapi di dunia itu dijanjikan panjang umur dan rezeki luas. Siapa yang enggak pengen panjang umur, rezeki luas? Kuncinya di sini, kuncinya di silaturahim. Dan itu banyak di bulan Syawal. Satu lagi hal yang mendatangkan barokah lebih gara-gara datang Syawal. Tapi kemudian Rasul ajarkan ketika kita mau bersilaturahim ke rumah seseorang, Rasul ajarkan dan bahkan Allah pun berikan petunjuk dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira maskun la tadkhulu buyutakum la tadkhulu buyutan ghaira maskun ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan kalian masuk rumah selain rumah kalian, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Kata Allah, langsung Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, karena begitu pentingnya masalah berkunjung ke rumah orang lain. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Kata Allah Ta'ala, itu yang lebih baik buat kalian. Diajarkan dalam Quran langsung tentang cara masuk ke dalam rumah orang lain. Masuk, sebelum masuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajarkan sama ulama kita tentang salam ketika mau masuk rumah orang. Ya, pencet bel atau ketuk pintu atau sambil mengucapkan salam, itu diantara satu dengan yang berikutnya itu paling tidak sejedanya 4 rakaat sholat, karena di kemungkinan yang penghuninya lagi sholat ketika kita pencet bel, ketika kita ketuk pintu, ketika kita mengucapkan salam, mungkin baru mulai sholat. Nah, kalau baru mencet bel udah mencet lagi, nah, ini di dalam jadi keganggu salatnya. Nah, jangan-jangan dia bisa marah, bisa emosi dalam hati, nih orang tamu nih brengsek amat, nggak sabaran amat ini. Sabar, tunggu sebentar. Ya, kata ulama kita jedanya berapa? 4 rakaat sholat. Kalau dibayangkan, ditakdirkan, dikira-kirakan, baru pencet lagi ketika belum keluar setelah sekiranya 4 rakaat sholat, sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali belum aja juga orang keluar, apa kata Nabi? Pulang deh. Kata Allah bahkan dalam Al-Qur'an, ya, kalau disuruh pulang, pulang. Dzalika azkalakum, itu lebih bersih buat kalian, kata Allah. Kalau nggak ada yang keluar setelah 3 kali mencet balas 3 kali salam, maka pulang. Karena bisa jadi mungkin penghuninya capek, apalagi lebaran sekarang. Bisa jadi keliling dari pagi tuh. Jam 7, apalagi hari pertama, hari kedua, ya kan? Jam 7 udah keluar dari rumahnya, ngapain? Ke rumahnya anu, ke rumah uwa anu, ke rumah encing anu, ke rumah kerabat anu. Oh, macam-macam. Pulang kapan? Bisa jadi pulang sebelum maghrib, sampai rumah udah apa? Udah tebar. Udah rebahan dikit, tret, assalamualaikum. Aduh, ya udah capek bener ini. Ya. Tapi walaupun begitu, namanya memang harinya hari berziarah, hari bersilaturahmi, kita paksa-paksakan untuk menerima tamu karena memang waktunya. Tapi kita yang bertamu juga diajarkan adab. Kalau udah 3 kali ngucapin salam gak keluar, apa yang kita lakukan? Tambahin 4 kali apa pulang? Pulang. Ya, bisa jadi ini mungkin penghuninya nggak ada, atau mungkin penghuninya terlalu letih pada tidur sehingga nggak dengar, sehingga belum bisa menerima tamu. Sekarang datang di lain waktu. Kemudian diajarkan juga dalam adab Islam dalam bertamu ini, kalau mengetok pintu
atau mencet bel yang ada di pintu itu, saya itu jangan berdiri di hadapan pintunya. Ya, kalau kita berdiri di hadapan pintu lalu dibuka sama si tuan rumah, maka pandangan kita itu akan langsung ke dalam, baik itu dalam rumah ataupun dalam perkarangan rumahnya dia, dan bisa jadi ada pandangan yang nggak mau dilihat oleh orang lain, oleh si penghuni rumah, lalu kemudian kita melihatnya tanpa sengaja. Dan itu sebab kita berdiri di depan pintu. Ulama kita ajarkan habis ketok pintu, habis pencet bel, habis assalamualaikum, geser ke sebelah kanan pintu atau ke sebelah kiri pintu. Jadi kalau dibuka pintunya sama penghuni rumah, mata kita nggak masuk, nggak melihat ke dalam rumah. Karena izin itu sebagaimana dalam Al-Quran tadi disebutkan, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Izin itu izin masuk dengan apa sih? Dengan pandangan, bukan dengan tubuh. Izin masuk itu dengan pandangan. Ada kalau belum diizinkan masuk, maka pandangan kita belum boleh ke dalam. Jadi bukan tubuh. Makanya fatal banget itu kesalahan kalau ada orang ini Betawi ini biasanya nih ya. Mentang-mentang saudara ya. Assalamualaikum, pintu nggak ketutup, nggak kunci nih, masuk aja. Assalamualaikum, mana ini orang udah di rumah di apa namanya di ruang tamu, nggak ada orang, udah di dapur. Orangnya keluar kayaknya ada tamu ya, udah di dapur nongkrong. Ya saya masuk aja dah katanya. Ini Betawi nih katanya. Ya saya Betawi, makanya saya contohin Betawi, ntar kalau suku lain ntar ada yang marah lagi. Kadang ada juga yang begitu. Nah itu tidak sesuai dengan adab syariat ya. Tapi kalau misal kita menemui kejadian begitu di rumah, ya maklumin aja. Biasanya yang kerjaan orang-orang tua kita yang mungkin nggak tahu dengan masalah ini, tapi kita jangan melakukan demikian, kan begitu. Karena kita udah paham sekarang. Ngetok pintu, mengucapkan salam atau pencet bel mengucapkan salam, lalu minggir sedikit ke kanan atau minggir sedikit ke kiri, agar tidak ketika dibuka pintunya pandangan kita tidak langsung masuk ke dalam. Nah, karena orang di dalam rumah itu tidak seperti di luar, terutamanya perempuan. Ya, di luar bisa jadi rapi dengan jilbabnya, tutup auratnya, tapi kalau di rumah mungkin dia santai, mungkin pakai kaos pendek segini, gitu. Mungkin cuma pakai celana sebetis. Ketika dibuka pintu, tamunya ngelihat, wah, aib itu. Sedangkan ini perempuan ingin ngejaga dirinya, dia akan marah terlihat seperti itu oleh orang lain karena dia biasa tutup aurat di luar dan dia tidak ingin auratnya dilihat kecuali orang-orang yang sudah halal buatnya. Mau lihat, bayar maharnya dulu, kan gitu. Ya kalau belum ada yang punya, begitu. Ini ada bagiannya yang diajarkan oleh syariat. Dan dengan begitu kita tahu bahwasanya Syawal ternyata penuh juga dengan barokah. Barokah berziarah silaturahim, barokah mengucapkan salam. Bagaimana yang kita dengar tentang kisah Rasul dengan 3 janda yang ada di zaman beliau, dan sudah sering ini disampaikan. Rasul ketika mengantarkan seorang budak dari pasar, di mana budak ini kehilangan uang milik majikannya, lalu diberikan oleh Rasul, lalu dengan sebab itu beliau terlambat karena menangis di pinggir jalan setelah uang majikannya hilang, sampai Rasul menjumpainya dan diberikan gantinya. Kemudian dia pergi hajat majikannya, lalu kemudian dia tidak berani pulang ke rumah, dijumpai oleh Rasul, lalu kemudian diantar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya rumahnya itu bukanlah rumah yang jaraknya dekat dari pusat kota Madinah, adanya di pinggiran kota Madinah. Dengan kebesaran beliau, kebesaran hati beliau, kebesaran akhlak beliau, diantar oleh Rasul. Padahal ini hanyalah budak, di mana budak adalah kasta terendah di antara manusia yang ada saat itu. Ketika diantar oleh Rasul menuju rumah majikannya ini, karena dia nggak berani pulang sendiri,
Ketika ditanya kenapa, takut dimarahi dan dihukum oleh majikanku karena aku terlambat pulang. Lalu diantarkan oleh beliau memberikan syafaat dan pertolongan untuk anak itu. Rasul mengucapkan salam sebelum sampai di depan pintunya. Para janda ini pemilik budak ini melihat ke sosok dari jauh. Ada yang datang menuju rumah mereka. Lalu semakin dekat mereka kenali, itu Rasulullah. Rasulullah mau ke rumah kita. Ada apa Rasulullah ke rumah kita? Lalu senang mereka, dan ketika datang Rasul di depan pintunya dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka jawab dengan pelan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah enggak dengar, dan kebiasaan Rasul mengulang salam 3 kali, dan mereka tahu itu. Lalu diucapkan kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait, wahai penghuni rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya, lalu mereka jawab pelan-pelan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran sama Nabi. Kemudian diulang lagi Rasulullah ketiga kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ketika yang ketiga diucapkan oleh Nabi, mereka dengan suara keras menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya setelah diterima sama mereka, kenapa kalian enggak jawab salamku yang pertama yang kedua? Lalu mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu bahwa kebiasaanmu itu mengucapkan salam 3 kali. Kalau sekali enggak dijawab, kau akan mengulang yang kedua kali. Kedua kali enggak dijawab, kau akan mengulang yang ketiganya. Kami ingin rumah kami lebih mendapatkan berkah banyak darimu ya Rasulullah. Janda di zaman itu ternyata rakus dengan berkat, rakus dengan rahmat, karena dia tahu bahwa yang keluar ucapan salam dari mulut indah dan lidah indah itu enggak sebanding dengan ucapan yang diucapkan oleh para sahabat yang lain. Karena yang diucapkannya ini oleh lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ketika berkata, perkataannya itu didasari niat, yang baik ataupun yang buruk. Ketika niat itu didasari, niatnya itu baik dan diucapkan ucapan itu dan kalimat itu, niatnya itu pun bertingkat. Dan siapa yang bisa menakar tingkatan niat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan salam kepada seorang hambanya, kepada seorang umatnya. Nah, itu yang diambil oleh 3 janda para sahabiat ini. Ambil kesempatan besar ketika Rasul mengunjungi mereka. Maka karena mereka memandang nikmat besar itu datang kepada mereka, lalu diketahui sebabnya adalah budaknya, tanpa ragu mereka pun memerdekakan budak yang dimilikinya itu, karena dengan sebab dia Rasulullah datang ke rumah. Nikmat datang kepada mereka karena sebab si budak, maka budaknya dimerdekakan sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala karena budak ini sebabnya.